Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan petunjuk dan syafaat hingga akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, doa adalah merupakan sarana komunikasi antara hamba dan Sang Pencipta. Setiap doa tentunya memiliki manfaat dan keutamaannya tersendiri. Salah satunya adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Doa Nabi Yunus ini memiliki keistimewaan, manfaat, dan keutamaan tersendiri. Karena doa ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di situasi yang sangat kritis, yaitu di dalam perut ikan paus. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, doa Nabi Yunus ini diyakini dapat terkabulnya segala hajat dan dapat dimudahkan dari segala masalah ataupun kesulitan dalam hidup, seperti dalam kondisi atau keadaan terpuruk, kesulitan dalam hal mencari rezeki, dan juga dalam keadaan terdesak ataupun terlilit hutang. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, selain itu, doa Nabi Yunus alaihissalam ini juga memiliki manfaat dan keutamaan untuk memohon kesembuhan dan wafat dalam keadaan syahid. Dikisahkan bahwasannya Nabi Yunus alaihissalam yang sempat tertahan selama 40 hari di dalam perut ikan paus, beliau tak henti-hentinya memanjatkan doa ini. Beliau tidak pernah putus asa walaupun dalam keadaan yang begitu gelap dan sangat mencekam. Namun Nabi Yunus alaihissalam terus-menerus berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhirnya beliau dapat diselamatkan. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam tersebut kemudian dikenal dan diyakini merupakan salah satu doa yang sangat mustajab.
Banyak para ulama yang menganjurkan untuk membaca dan mengamalkan doa Nabi Yunus ini setiap hari secara rutin dan istiqomah, dengan tujuan agar mendapatkan berbagai keutamaan dan manfaat yang sangat luar biasa yang terkandung dalam doa Nabi Yunus tersebut. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, doa Nabi Yunus ini tidak hanya berfungsi sebagai permohonan ampunan, namun juga dapat menjadi sarana untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Berikut adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan paus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, keistimewaan yang terkandung dalam doa Nabi Yunus alaihissalam ini adalah dapat mengabulkan permohonan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Zunnun atau Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, cara mengamalkan doa Nabi Yunus alaihissalam ini adalah sebagai berikut. Menurut dalam kitab Fathul Mu'min karya Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malebari, seperti yang dikutip dari dahsyatnya doa para nabi karya Syamsuddin Nur, barang siapa membaca doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin sebanyak 40 kali ketika sakit, jika ia meninggal karena sakitnya, maka akan diberikan ganjaran seperti syuhada. Dan jika ia sembuh, maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, banyak para ulama membaca dan mengamalkan doa Nabi Yunus alaihissalam ini sebanyak 40 kali setelah salat subuh. Bahkan ada juga sebagian ulama yang mengamalkan doa Nabi Yunus ini setiap hari sebanyak 1000 kali dengan tujuan untuk memohon pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, selain itu kita juga dapat mengamalkan doa Nabi Yunus ini dengan cara membaca dan mengamalkannya sebanyak 100 kali setiap hari secara rutin dan istiqomah setelah selesai melaksanakan sholat fardu. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua dapat mengamalkan doa Nabi Yunus ini secara rutin dan istiqomah dan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan mengamalkan doa Nabi Yunus ini, segala permasalahan ataupun kesulitan yang sedang kita alami dapat segera teratasi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengampuni segala dosa dan menyelamatkan kita dari siksa kubur dan panasnya api neraka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.